Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih dalam suasana lebaran kali ini, tepatnya 1 Syawal 1441 Hijriah. Walaupun kita dalam masa pandemi COVID-19, kita ini harus tetap bersilaturahmi juga, guys. Karena apa? Karena di dalam Islam itu silaturahmi itu sangat diperlukan. Artinya apa? Supaya mempererat rasa persaudaraan kita. Untuk kali ini dalam episode kedua ya guys, yang kemarin itu kan udah dibuat Kak Dewa, saya itu ngeprank suami saya dengan mengguliri segala macam pertanyaan. Untuk kali ini seperti itu juga. Jadi pada edisi kali ini kita bersangkut paut dengan edisi lebaran. Untuk kali ini saya bertanya sama Pak Miswa lah ya. Sebenarnya aku sangat cinta sama dia, tapi kami selalu bertengkar. Bagusnya mulainya kami jalan-jalan, romantis, foto bareng. Endingnya kami bertengkar. Ini asli. Iya, bertengkar. Jadi sebenarnya saya bingung. Ini rumah tangga pertengkaran apa rumah tangga keromantisan? Tapi nggak apa-apa lah guys, karena berhubung kami juga baru ya kan. Jadi masih belajar dan proses belajar dan belajar. Jadi bagaimana menurut Bapak tentang suasana Idul Fitri di masa COVID-19 ini? Kurang memuaskan ya. Kurang memuaskannya dalam arti apa Pak? Apakah saya kurang memuaskan Bapak gitu? Keuangan masyarakat Indonesia saat ini kan. Oh iya betul memang guys, ke masalah keuangan kami kan kebetulan alhamdulillah ada rezeki. Tapi kami mendapat rezeki itu di penghujung guys, di penghujung jadinya ya. Ditambah ya situasi keramaian kurang. Semangat kali suami saya kan guys, perkara cerita tentang keuangan. Karena memang sebetulnya untuk keseluruhan untuk masalah ekonomi itu merupakan masalah yang sangat prioritas di seluruh Indonesia ini maupun negara-negara yang lain. Karena apa? Karena dampak dari virus corona ataupun COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Ada yang di PHK, ada yang dia di Jakarta yang dulunya bekerja tiba-tiba harus dipulangkan. Karena apa? Karena tidak ada lagi pekerjaan di sana, di PHK jadinya pulang kampung. Setibanya di kampung guys, bukannya apa-apa, langsung masyarakat itu parnonya kenapa? Itu kan dari Jakarta, mungkin dia membawa virus, dikucilkan guys. Itu sangat-sangat menyedihkan. Jadi bagaimana menurut Bapak selanjutnya? Apakah masalah ekonomi ini menjadi suatu permasalahan yang besar? Ya cukup besar lah masalah ekonomi ini. Ya, cuman namanya lebaran, semua mau baru, semua mau dibeli ya kan. Oh gitu ya Pak. Bapak ada nggak belikan saya baju baru? Alhamdulillah ada. Oh, alhamdulillah ada. Ini baju baru guys, ya Pak ya. Baju baru guys, baru dipakai maksudnya. Jadi gini kan Pak. Jadi kita kan sudah bersilaturahmi dan kebetulan ada yang dilarang untuk mudik, tapi boleh pulang kampung. Artinya itu ya, kalau yang dekat-dekat ya boleh ya kan. Kebetulan kita dekat-dekat ya Pak ya. Ya, boleh. Tapi tergantung campingnya juga ya. Tergantung campingnya iya, juga. Kalau rame kali diceknya kan harus permisi juga lah sama campingnya. Kemana Pak Dewa? Kampung ya? Iya. Pulang kampung ya. Iya, kami kampungnya dekat, tetanggaan, nggak pakai biaya. Kalau dulu Pak Kak Dewa, bukan mudik namanya pulang kampung. Kalau dulu lihat orang mudik itu kita kepingin enak kali lah orang itu mudik ya kan. Kalau sekarang ini syukur juga lah kita rumah orang tua dekat, jadi tidak terlalu memikirkan dan tidak menjadi suatu permasalahan mudik-mudik itu. Dari kampung ke kampung lah. Dari kampung ke kampung. Mudik juga namanya itu. Pulang kampung. Iya. Pindah kampung lah ya. Lihat kampung. Bukan pulang kampung, lihat kampung ya kan. Karena kebetulannya bisa saja tiap hari dilihat gitu. Jadi selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak, apakah ini bakal berkepanjangan untuk masalah ini? Kemungkinan kalau berkepanjangan juga ya. Bosan juga ngurusinnya ya, banti aja lah ya kan. Iya, sesuai kehidupan sehari-hari sebelum COVID ini ya kan. Jadi kan guys, sebenarnya masalah untuk perekonomian itu sebenarnya sangat-sangat kita saja sangat berdampak.
Yang dulunya kita bisa bagi THR itu 20.000 untuk ponakan-ponakan. Ini yang dikasih cuma uang coklat yang 5.000. Tapi dengan begitu pun harus dibagi. Kenapa? Karena disitulah rasa kekeluargaan dan keramaian itu ada. Jadi kalau yang kita bagi yang di bawah umur 10 tahun lah, kita kan bisa ngeles. Ini masih DP-nya gitu. Nah itulah tekniknya begitu kan kali. Ini masih DP-nya gitu. Kasih 10.000, ini DP-nya. Tapi gawat kok, sempet 10 hari lagi nampak kita sekali rame pula itu. jadi menurut Bapak apakah Lebaran ini lebih enak yang sekarang atau yang sebelum-sebelumnya? Sama ya, sama. Kalau Lebaran itu sama, tapi lebih asik Lebaran ini kalau kita di usia 15 tahun ke bawah. Udah pasti lebih asik gitu. Timbang kita udah masa dewasa, masa pacaran, masa menikah. Lebih enak masa kanak-kanak gitu. Itu paling asik Lebaran. Setuju Pak Dewa? Kenapa begitu Bang? Ya itulah asiknya Lebaran itu kan, memang waktu kita kanak-kanak itu paling asik gitu. Memang iya sih. Kalau masa kanak-kanak itu kita dulu tuh Lebaran kan udah disediakan memang itu dompet untuk THR, dompet mental lah gitu. Kalau cewek kan itu mental itu untuk tempat THR. Kalau zaman kita dulu tahun 90-an asal Lebaran itu naik beca. Naik beca. Iya, kalau ke Tanjung Bali tuh ada namanya dulu Studio 21. Itu kan dulu swalayan. Itu padat. Kalau dulu mana ada Indomaret, Alfamidi nggak ada. Dulu Studio 21. Di situ padat. Oh iya, supermarket Studio 21 yang di Jalan Tengku Umar. Berbelanja itu. Setar nggak tahu, Setar itu udah tutup zaman awal. Swalayan Studio 21 dulu itulah sempat rame itu dulu. Garuda nggak belum, kakak udah nggak ada di situ. Istilahnya tujuan kita tuh memang ke situ, ke swalayan itu kita belanja dengan uang kita yang pas-pasan. Iya, beli coklat. Kita pilih harga entah 150, 50, kita pas-paskan lah uang kita gitu kan. Pas-paskan uang kita. Tapi paling musim coklat itu, coklat KitKat yang segini. Tapi entah apa mereknya lupa. Merah putih itu. Itu paling laris itu zaman itu. Ya semacam itulah, cuman dia zaman itu nggak tahu entah apa namanya. Zaman dulu waktu kita anak-anak, kita kan mikirkan baju baru, sepatu baru. Kalau udah sekarang, yang penting bukan baju baru, sepatu baru. Yang penting di dompetnya ada duit. Iya, yang penting senyum baru, senyumnya aja yang baru. Senyum gitu. Yang penting duitnya ada. Kalau nggak ada nggak jadi hari raya. Jadi intinya kalau memang istilahnya zaman anak-anak dulu ke tempat saudara itu rajin itu ikut. Dengan apa catatannya? Dapat THR. Dapat THR. Kalau misalnya udah dewasa gini, mana ada yang ngasih kita THR? Kak Dewa ada yang ngasih THR? Emak yang ngasih THR. Makanya area depan pangkas rambut biar ada yang ngasih gitu. Gondrong itu banyak biaya loh, betul. Sumpah. Kalau ini nanti diikat Kak Dewa, ini nggak dimasukkan. Jadi selanjutnya apa lagi nih Kak Dewa? Apa yang mau ditanya? Ini mau cerita yang umum atau yang khususan? Yang terserah, bebas. Umum pun boleh. Umum pun boleh. Umum pun aku bingung apa yang mau aku bahas. Aku bingung. Jadi gini, ini cerita tentang keluarga. Tentang keluarga, ya. Untung ada yang koreksi. Kita ini cerita tentang keluarga, dan kebetulan kami ini kan baru berkeluarga. Jadi sebenarnya ini harus nanyanya intern, off the record, nggak boleh dipublikasikan. Cuman biar saya tahu kedalaman cinta suami saya sama saya itu seperti apa. Asik, ya kan? Sebenarnya Bapak itu punya tujuan menikah dengan saya apa? Ya, mau bersama sampai ajal memisahkan gitu ya. Ajal memisahkan gitu ya. Udah cukup romantis itu ya. Ini nyata atau hoax? Enggak. Coba. Ini nyata. Kalau memang ini nyata, Bapak mengatakan tujuannya supaya hidup bersama sampai ajal, di mana romantisnya? Coba hidup bersama sampai ajal, Romantis itu seperti kita mengatakan kentut.
Kenapa kentut? Itu kadang kan apa kan kalau gini nggak nampak gitu, tapi terasa gitu. Terasa ke hidung aja, mata pun tak nampak ya kan. Mata nggak nampak. Jadi cinta bapak pada saya ibarat kentut. Tadi kan cerita romantis. Oh, keromantisannya seperti kentut. Cintanya bapak sama saya. Romantis itu kan ini tergantung juga orang itu melihat romantis itu. Semalam ada tuh tetangga semalam kentut-kentutan sama istrinya, itu romantis orang itu di situ gitu. Itu ya. Berarti kentut itu simbol keromantisan. Catat Kak Dewa, kentut itu salah satu simbol keromantisan. Jadi menurut bapak kita ini kan sering bertengkar ya kan Pak? Di kereta nanti jalan sedikit bertengkar, itu kenapa? Romantis? Memang harus itu ya, bertengkar itu harus diciptakan memang. Itu bertengkar gara-gara apa itu? Apa? Sepele sih. Sepele. Bertengkar itu harus diciptakan dalam rumah tangga. Masalah sepele. Kalau gini, kalau diam nanti pudar gitu, pupus gitu lah. Diam itu diam merayap, lama-lama hilang gitu. Berarti sengaja dipancing. Harus ciptakan itu. Iya, harus diciptakan. Nah, setelah bentuk emosi itu kan nggak lepas dari apa itu namanya, Kentut. cinta romantis gitu ya kan. Itu. Jadi Pak, kenapa harus bertengkar? Setiap berjalan bertengkar, kenapa seperti itu? Ya itu memang harus diciptakan. Memang harus diciptakan gitu. Itu harus Apakah diciptakan. bapak tukang pembuat drama? Itu yang saya bilang tadi, memang harus diciptakan itu. Memang harus diciptakan kan? Penyakit itu harus diciptakan biar nanti ada obatnya gitu kan. Jadi kan guys, bagi yang belum menikah, ini cerita kami ini cerita fakta loh, tidak ada di setting. Bahwasanya keromantisan itu, catat ya, bahwasanya keromantisan itu bisa diindikasikan dengan seperti kentut. Artinya apa? Tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasa. Itulah dia salah satunya. Kedua, tunggu dulu. Kedua, bertengkar itu juga merupakan suatu hal yang membuat kita tuh semakin hidup. Ya, Hubungan itu memacu hidup, adrenalin. memacu adrenalin kata Pak Nambah Yusri. wawasan. Menambah Biar otak tuh wawasan. berpikir gitu kan. Jadi